Kita boleh bangga umat Islam terbanyak jamaah hajinya di Mekah, Saudi Arabia. Tapi juga banyak yang nyasar. Karena kelemahan dalam bahasa. Ketika nyasar ketemu tentara Arab sebenarnya menolong, tapi karena bahasa kita lemah, ditanya, "Min aina anta?" "Minal jinnati wan nas." Surabaya naik pesawat. Di bandara jumpa pramugari. Silaturahmi harus terus kita perkuat untuk mempertahankan NKRI. Artinya apa? Jangan lupa, walaupun fisikanya bagus, biologi bagus, bahasa Indonesia bagus, agama mah bersih. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wawan Wahyudin MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again I repeat, okay, I hope you to answer as good as possible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazzama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-mukarramun, mohon maaf ini saya buka dulu takut salah ngabsen. Yang sama-sama kita muliakan dan hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ketua Yayasan Al-Jawharatul Naqiyah, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Khan, subhanallah. Sekretaris Yayasan Bapak Kiai Haji Irsyad MA, alhamdulillah. Bapak Kepala Madrasah Aliyah Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki, alhamdulillah hadir. Bapak Kiai Jamhari Kepala Madrasah Ibtidaiyah, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Pak Kiai. Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Kepala Bagian Pendidikan, alhamdulillah. Dan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Kiai Haji Irsyad masih merangkap dengan jabatan kepala sekolahnya. Santriwan, santriwati, santri yang demen pawawan, santri yang siap menyambut tantangan negeri. Hadirin hadirat rahimakumullah. In anywhere and anytime, I always say that there are many kinds of our weakness. Do you understand? Yeah, thank you very much. One open time, I would like to give you a question, and I hope you to answer my question. And I would like to give you the reward, insyaAllah. Perhatikan ya, kan nanti apakah didengarkan tidak, saya kasih soal, tapi saya kasih hadiah yang bisa jawab. So I hope you pay attention, please. Karena itu perhatikan baik-baik. Especially for all students, terutama untuk para siswa-siswi yang Bapak banggakan ini. Untuk lebih semarak, saya minta dibacakan terlebih dahulu salawat Nabi
dengan nada sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. There are two groups here, girls and boys, okay? Lanang and wadon, huh? Wadon and lan. I need the voice of men or women first. Saya butuh suara perempuan dulu ya, yang pertama untuk bacakan sholawat ini. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Okay, thank you. And now all the boys, yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Okay, I would like to say together, ya, saya minta sama-sama, with loud voice, angkat suaranya, don't worry, and don't cry, jangan takut. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. I say that there are many kinds of our weakness. Saya katakan ada beberapa tantangan kelemahan kita. First, language. Yang pertama, bahasa. Kita boleh bangga umat Islam terbanyak jamaah hajinya di Mekah, Saudi Arabia. Tapi juga banyak yang nyasar. Karena kelemahan dalam bahasa. Ketika nyasar ketemu tentara Arab sebenarnya menolong, tapi karena bahasa kita lemah, ditanya, "Min aina anta?" "Minal jinnati wan nas." Itu artinya apa? Mau IAIN, mau STAIN, mau madrasah aliyah, mau pesantren, mempertahankan bahasa ini menurut saya harus dan harus. Ini yang pertama. Pas nyasar bingung lagi. Ini kemana ini Masjidil Haram? Kata teman saya, pokoknya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukan itu. Intinya bahasa harus ditingkatkan. Dan ini tantangan juga bagi kami di perguruan tinggi. Karena apa? Ketika tamu datang dari luar negeri, tak mungkin disambut hanya dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. 1. Ya, ini motivasi saya. Bagaimana caranya agar bahasa di pondok pesantren ini terus diupayakan dan dipacu. Baik speakingnya, listeningnya, maupun writingnya. Saya percaya kalau kitab it's okay. Anak saya juga alumni pesantren Ilhamna lagi pengkajian bahasanya di Pare Kediri. Itu cara salah satunya kerjasama dengan Pare Kediri. Kitab udah beberapa kitab dikuasai. Alhamdulillah dengan penanaman bahasa, dan saya akan berangkatkan kalau nggak ke Mesir ke Yaman. Karena yang komitmen untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh tinggal 2. Dari 2 yang paling kuat di antara Saudi, Mesir, dan Yaman. Urutan pertama menurut saya adalah Yaman, kedua Mesir, ketiga baru Saudi. Ya nggak apa-apa takbir, tapi jangan disalahgunakan ya. Kok takbir gawa bom mending. Napik lah ya. Kalau saya sholawat dulu, shollu ala nabi, sehingga ngomong takbirnya berbasis akhlak gitu loh. Nah sekarang shollu ala nabi, shollu ala nabi.
Shallu ala nabi. Baik, itu yang pertama kelemahan. Pulang dari sini, ayo diwajibkan apa ada Arabic atau English zone di kampus ini? Setiap hari apa? Insya Allah luar biasa ini. Dan media pertama pendidikan yang berfungsi adalah mata. Kalau mata kita melihat di lingkungan ini, wah, every day we memorize about our vocabulary. Setiap hari bacakan mufradat, saya yakin bisa. Buktinya apa? Di orang-orang Bali, walaupun nggak sekolah, dia pintar bahasa Inggris karena lingkungannya tercipta. Dan di pesantren ada bisa dibuktikan dan terbukti. Tinggal adik-adiknya ini semangat. Siap semangat? Nah, kalau sudah bahasanya bagus, mata kuliah bagus, ingin melanjutkan ke UIN, lah ada Padayat. Ya, sebagai alumni, insya Allah tinggal nanti kita urus beasiswanya. Dengan catatan, prestasinya dipacu. Ya, jangan kayak tadi, ditanya min aina anta, minal jinnati wan nas. Yang pertama bahasa. Yang kedua, kelemahan kita adalah di bidang riset. Ya, di bidang penelitian. Sekarang ini tidak ada alasan mau mahasiswa, mau pelajar untuk terjun di bidang riset. Di bidang penelitian. Nah, ada istilah sekarang ini penelitian remaja dan seterusnya dan seterusnya. Adik-adik apalagi yang sudah mau lulus aliyah, ini sangat dipacu. Jangankan siswa aliyah, sekarang ini PNS saja pegawai itu wajib membuat apa yang disebut dengan karya tulis ilmiah KTI itu. Nah, kita kalah bersaing. Dua tuh. Dan yang ketiga, kelemahan kita di kerja keras. Ya, kita masih kendor, ya, dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi kita nggak bisa nyalahkan begitu saja. Saya terobati ketika ada Madrasah Insan Cendikia, itu ranking pertama mewakili Indonesia. Luar biasa. Ke depan Al-Jawharatun Naqiyah, insya Allah the best in the world. Tepuk tangan. Kita harus punya cita-cita itu, ya, sehingga kita bisa kolaborasi. Itu kelemahan kita. Nah, tantangan ke depan di era global, yang pertama kualitas pendidikan itu sendiri. Indonesia ini masih di bawah Malaysia, di atas sedikit Vietnam. Berarti apa? Kita harus terus menyadari ini. Begitu kita masih harus berpacunya, ya, untuk mengejar kualitas pendidikan. Nah, saya ingin ngobrol. Siapa yang mau bisa jawab? Wants to answer my question, ya. Coba anak-anak, siapa yang bisa jawab? Fungsi lembaga pendidikan itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Gak apa-apa, salah juga. Nanti disiapkan hadiah. Apa fungsi lembaga pendidikan itu? Yes. Any student can answer the question from our professor. Okay, please. Up your hand, and you tell what the purpose of the education. Okay. Fungsi lembaga pendidikan. Ada yang mencoba? Want to try? Jangan takut. Teng 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 teng. Jangan terlalu serius lah, biasa aja. Silakan dicoba. Apa fungsi lembaga pendidikan? Mohon siapkan Padayat hadiah bukunya, ya. Ya. Silakan dicoba. Fungsi lembaga pendidikan. Ada yang mau coba? Ya, silakan. Ada yang mau coba? Ya, silakan. Dari perempuan tidak ada, dari silakan. I hope you to tell your name and your class. Ya. Alhamdulillah, ya. Saya lebih senang begini, ya, biar aktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, siswa kelas 12 bagian M, asal dari Lampung Selatan. Oh, luar biasa. Ya.
fungsi lembaga pendidikan. Jadi fungsi lembaga pendidikan itu ialah untuk mencetak generasi untuk masa yang akan datang. Baik dalam hal perilaku, sikap, dan akhlakul karimah. Baik, segitu saja. Luar biasa, tepuk tangan ya. Berani ya. Silakan. Wah, luar biasa, ini hadiahnya langsung cash ya. Supaya meningkat literasinya. Kami berikan, siapa deh namanya deh? Abdul Latif. Wah, saya ingat almarhum Abdul Latif itu akrab sekali dengan saya. Dulu Suriah NU Kabupaten Serang. Ketika saya bilang, Pak Kiai, ada salam dari Pak Bupati Pak Bunyamin. Bapak Kiai diundang. Ai, wan, je. Bunyamin merene. Aja kita sing meranu. Wih, maaf Kiai. Itu ingat aja saya. Saking akrabnya dengan almarhum. Inilah bagian kenangan dari saya ya. Iya, luar biasa. Makasih deh. Semangat, lanjutkan kuliahnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya, biar ketemu lagi. Nah, kalau saya beri nilai, ini nilainya alhamdulillah baru dapat B. Nggak apa-apa. Saya ingin nilainya tuh A. Wah, jawabannya. Siapa yang mau mencoba? Oke, ada. Nah, silakan dicoba. Apa fungsi lembaga pendidikan? Ayo, berani. Ya, silakan. Silakan. Siapa? Sakinah, mawaddah, warahmah, wanikmah. Silakan, ada yang perempuan mewakili. Masya Allah, ini banyak sekali. Gak apa-apa, salah juga. Ya, silakan. Siapa namanya? Siti Hajar Siti. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Nah, luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Mutia Priyadi dari Jagoan Kurung. Oh, baik. Silakan. Jadi fungsi lembaga pendidikan itu fungsi pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Oke. Cukup? Baik, tepuk tangan untuk yang bersangkutan. Masih ada ya? Pendek. Silakan sini, Dek. Silakan, Dek. Teng. Ya. Saya nggak bawa gendang ya, ini otomatis saja. Ya, Dek. Silakan deh ya. Nah, asli dari Waringin Kurung. Nanti kuliah lanjutkan ya. Silakan. Ya, oke, makasih. Ya, luar biasa. Nah, jawabannya saya lengkapi ya. Kalau ditanya fungsi lembaga pendidikan, pertama, jawab dengan tegas, fungsi pengetahuan. Jadi sekolah dimanapun, mesantren dimanapun, kudu bisa maca-maca bae mah. Kudu bisa ngomong-ngomong mah. Kudu bisa membandingkan. Pokoknya fungsi pengetahuan. Jangan sampai ini mah diajarkan agama di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ngaji aja nggak bisa. Itu artinya apa? Lembaga pendidikan belum menjalankan fungsinya dengan baik. Saya nggak nyalahkan gurunya. Pokoknya lembaga pendidikan itu belum berhasil. Masa lulus SMA pas ditikahkan, coba baca syahadat, gemeter. La ilaha illallah. Rasulullah. Ayalah sholat. Syahadat dikoma. Kata naibnya, bagaimana kamu ini? Maaf, saya nggak belajar ngaji. Saya sekolah umum. Jangan nyalahkan sekolah umum. Tapi memang bukti banyak kejadian itu ya, banyak kasus ya. Coba ulangi lagi. Yang gemetar suruh baca syahadat. Saudara Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata naib, ini kamu ini mau dikawinkan, mau ditahlilkan. Nah, ini akibat lembaga pendidikan belum berfungsi pengetahuan. Nah, satu. Yang kedua, fungsi penanaman kepribadian. Tadi sudah disebut. Ya. Kalau semua diserahkan ke IT, ke Google, siap-siap para kiai, para dosen, para guru ditinggalkan.
Karena apa? Ya Google lebih pintar dari guru besar sekalipun. Tapi bagaimana menanamkan kepribadian, keikhlasan, kejujuran, yang nggak bisa pakai IT. Oh, ngaji Quran aja harus talaki. Ya kan? Nah, karena itu adik-adik jangan lupa wasohbat ustad. Adik-adik harus dekat dengan kiai, dekat dengan guru, jangan malah memusuhan. Gurunya dengan banyak sekarang di viral kan, gua alak perundungan tak apa. Ini jangan sampai terjadi. Pokoknya lembaga pendidikan menjadi pusat penanaman kepribadian. Tadi Pak Kiai sudah nyinggung, berpakaiannya rapi, jangan sampai cowok jenggodeng ikine dengkule kedeleng ceh. Ya. Kemudian demikianlah kira-kira. Itu yang kedua. Ini yang ketiga nih, yang tegas, harus tegas. Pertama pusat pengetahuan, yang kedua pusat penanaman kepribadian, yang ketiga apa? Ada di tujuan pendidikan nasional sebenarnya. Penanaman cinta tanah air. Ya, jangan sampai siswa memusuhi negaranya, mencap togut lah. Ya, naudzubillah. Hormat bendera haram. Jangan. Kita harus betul-betul hubbul waton. Yalal watonnya harus mengena betul. Sebab negara ini, wah betul-betul Pak, dalam cengkraman sebetulnya sekarang ini. Dalam perspektif pertarungan ideologi. Maka tidak ada lain penguatan ahlus sunnah wal jamaah di pesantren ini, jangan kendor. Paling tidak mengajarkan dasarnya itu amanat Abu Yamuh tadi juga, ya. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Supaya hidup beragamanya moderat. Ini yang harus ditanamkan ini. Sebab ada Pak, waduh, gurunya aja disebut togut. Ya repot lah. Ya. Kemudian hormat bendera juga enggak boleh. Dengan dasar enggak ada dalilnya. Enggak usah pusing-pusing Pak, hormat bendera, hormat aja ikuti. Ya. Dan itu hasil kerja keras perjuangan yang tidak mudah. Kita mah tinggal menikmati saja. Yang sudah berjuang payahnya mah tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, Al-Khairiyah, Mataul Anwar, Persis, bahkan non-Islam turut serta ya, mendesain bagaimana negeri ini bineka tunggal. Ini kadang-kadang nggak disebut Pak. Yang pada akhirnya sekarang banyak yang kewalahan juga. Ya, itu. Nah, kemudian tantangan berikutnya, kalau tadi saya bisa pendekatan akademik ya, bahasa, kemudian apalagi tadi riset, ya, kerja keras. Kemudian tantangan berikutnya adalah kualitas pendidikan. Makanya saya tanya, fungsi lembaga pendidikan ini apa menuju berkualitas itu? Tiga-tiganya harus dipertahankan, keilmuannya, kepribadiannya, dan mahabbah pada negaranya. Ke Surabaya naik pesawat. Saya ulangi, ke Surabaya naik pesawat. Di bandara jumpa pramugari. Silaturahmi harus terus kita perkuat untuk mempertahankan NKRI. Saya nggak segan-segan tegas saja. Pokoknya NKRI jangan coba-coba dirubah. Kalau enggak, repot Pak. Kita ini berapa puluh ribu pulau, suku, bahasa, agama, bahkan parpol. Hati-hati ini, tahun politik. Silahkan berbeda-beda, tapi silaturahmi tetap harus terjaga. Luar biasa, ya. Dan ini sudah ada dalam Al-Hujurat, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi hati-hati, bagi saya mau tahun politik, jam politik, hari politik, silaturahmi harus efektif.
Karena itulah saya datang ke sini semata-mata silaturahmi. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Tantangan berikutnya adalah Sisdiknas yang baru. Ini saya minta para ustadz, para pimpinan pesantren di seluruh Indonesia harus terus mengawal lahirnya Sisdiknas ini. Sudah ada gejala ingin memarginalkan pesantren dan madrasah, tapi alhamdulillah Bapak Menteri Agama, NU, Muhammadiyah terus mengawal. Karena terkesan cenderung kemarin dipaksakan, akhirnya ditunda sekarang ini. Dulu ingin merumuskan Sisdiknas itu, tokoh-tokoh agama diajak, Pak. Ada majelis MPA dulu namanya, pendidikan keagamaan. Nah, atas kearifan Pak Jokowi dan Wapres Abah kita, alhamdulillah ditunda. Nah, ya. Dan saya sudah ngomong bicara langsung ke Abah, pokoknya yang namanya Sisdiknas ke depan jangan sampai memarginalkan pesantren apalagi madrasah. Karena bagaimanapun juga pesantren, madrasah dan taman siswa itu adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang paling banyak berjasa untuk mengantarkan negara kita tercinta ini. Nah, itu ya. Jadi saya kasih tahu ini. Nah, karena itu Pak Kiai yang punya link dengan DPR segala, titipkanlah ya Sisdiknas ini supaya bisa mengayomi semua kepentingan warga negara Indonesia. Saya kasih tahu ini. Kemudian berikutnya, tantangan berikutnya, keamanan. Ini jadi ancaman keamanan negara. Pertama, ancaman ideologi. Ya. Yang kedua, ancaman narkoba. Ini belum selesai nih. Ya. Yang ketiga, miras. Ya. Yang keempat, pergaulan bebas. Awas nih, waspada ya. Dulu kalau ada yang ngelamar, itu datang ke orang tua dengan santun, mengucapkan assalamualaikum. Sekarang ini harus waspada. Calon-calon pendamping kadangkala masuk melalui Facebook, WA, Instagram, yang orang tuanya kadangkala tidak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pusing dengar laporan. Apa laporannya? Es lilin, es batu, durung kawin, wis metu. Meser cendol tadi kalapaan, gundal gendol eueuh bapaan. Itulah penyakit parabola, parawan bobol ti heula. Ini akibat apa? Pintu-pintu masuk untuk mereka berjodoh nyaris orang tua saja tidak tahu. Bahkan ada sekelompok yang mendoktrin agar nikah dengan sekelompoknya. Orang tua pun dibuat tidak tahu. Ini bahaya sekali. Karena itu silahkan adik-adik sebarkan ini ya sebagai media untuk silaturahmi dalam rangka menjaga kualitas sebagai anak bangsa, bahkan sebagai anak yang dicita-citakan oleh orang tua. Sebab anak itu ada yang jadi cita-cita sebagaimana harapan Al-Quran, doanya Rabbana hablana min, terus ulangi 1, 2, 3, Rabbana hablana wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina. Ini cita-cita yang paling luhur ini. Jadi anak yang menjadi pelita hati, waladun saleh.
Ada juga anak yang dapat bahkan jadi julukan aduun, jadi musuh bagi orang tuanya. Ya, SD beres, SMP beres, masuk SMA terjebak narkoba. Akhirnya orang tua yang susah. Naudzubillah. Ada juga anak yang terkena fitnah. Pak, anaknya berapa? 4. Terus gadis semua. Tapi kena julukan fitnah, cobaan terus. Karena apa? Malam Minggu yang datang sedan, malam Sabtu truk, malam Jumat angkot, malam Senin ojek. Orang tua gelisah. Karena apa? Ya, dia nggak boleh sholat. Ada juga anak yang dapat julukan zina. Apa itu? Hiasan. Bapak anaknya berapa? 5. Di mana tugasnya? Oh, yang satu rektor, yang satu di Pertamina, yang satu di Qatar semua. Tapi lagi-lagi nggak mau sholat. Hanya zina doang, hiasan. Kalau adik-adik anak-anak ingin menjadi anak yang soleh, yaitu tadi harus tampil lil muttaqina imam. Ngajinya bagus walaupun nggak disawer. Ya kan? Kemudian akhlaknya luar biasa. Penguasaan ilmu pengetahuannya mantap. Waduh, insya Allah. Ini ada sebuah cerita ini. Ada seorang pengusaha menasehati anaknya. Nah, kamu harus kayak bapak kamu. Bapak kamu itu fisikanya aja 9 nilainya. Bahasa Inggris 9. Biologi 9. Anaknya diem aja lagi dinasehati. Pas lulus SMA mengadu, Pak, tolong hadiri Pak, mau penutupan perpisahan. Enggak, Bapak sibuk, Mama aja. Enggak, Bapak aja sih Pak yang datang. Kamu ini nggak ngerti amat. Ya udah, karena nggak ikhlas, ngomong ya udahnya itu. Satu saat datang ke perpisahan di SMA itu. Tapi karena nggak ikhlas, dodoknya di belakang si bapaknya itu. Mana ini anak saya ini nggak tampil. Sekali dia tampil, yang tampil kan namanya anak SMA ya, malah disuguhi lagu dangdut. Jangkit, mana ini anak saya ini kok gak tampil-tampil, karena lagi perpisahan kelas 3. Pas denger lagunya, basah hari ini, cang. Jangkin jengkel aja si bapak ini. Datang lagi. Inilah dia hiburan tari kecak dari Bali. Kurang ajar, ini anak saya kapan ditampilnya? Ya. Pas mau terakhir baru tampil anaknya itu. Pas ke panggung, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu. Sebelum saya menampilkan, saya minta guru agama naik ke panggung. Loh, orang kaget semua. Ngapain? Saya mau ngaji. Kalau salah betulkan. Waktu tadinya lagi perpisahan tuh rame dengan tari kecak lah, dan semua hening sejenak, persis kayak begini nih melototi saya semua. Buarang dia ngaji Pak, Masya Allah. Dia komentar setelah ngaji itu, saya memang belajar biologi, fisika, tapi saya tetap ngaji. Karena bapak saya nggak sempat mengajar saya agama Islam. Bapak saya terlalu sibuk urus usaha. Bapak saya nggak sempat memperhatikan bagaimana bacaan Quran. Saya ingin memberikan mahkota di akhirat kepada ayah saya. Atau bapaknya yang tadinya telat datangnya, naik ke panggung. Hampura. Keisinan dewe. Artinya apa? Jangan lupa, walaupun fisikanya bagus, biologi bagus, bahasa Inggris bagus, agama mah bersios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.